Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, panitia lomba yang semangatnya luar biasa, dan para penonton dimanapun Anda berada. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat the King of the King, the love of the world, and the creator of everything in this universe is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bikaulina alhamdulillah. Selawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi akhirul zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat dai, setiap agama memiliki caranya sendiri-sendiri untuk beribadah. Hal ini juga berlaku dalam agama Islam yang menggunakan sholat sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Dalam kitab suci Al-Quran maupun hadis juga telah menjelaskan bagaimana hikmah sholat apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh dan khusyuk. Banyak sekali keutamaan dari menjalankan ibadah sholat wajib maupun ibadah sholat sunnah. Sholat bukan hanya untuk ibadah semata saja, namun di balik ibadah sholat juga memberikan ketenangan hati, ketenangan jiwa, dan ketenangan lainnya. Sahabat dai, sholat memiliki beberapa hikmah. Yang pertama, mencegah seseorang melakukan perbuatan buruk. Ibadah sholat yang dijalankan begitu khusyuk akan membuat seseorang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tentunya mereka yang menjalankan ibadah sholat dengan khusyuk juga akan bisa tercegah untuk menjalankan perbuatan buruk. Hal tersebut juga sudah disebutkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mereka yang menjalankan ibadah sholat dengan begitu khusyuk akan sadar jika Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasinya dimanapun ia berada. Karena kesadaran akan hal tersebut bisa memicu seseorang untuk bisa menjauhi larangannya seperti menghindari perbuatan-perbuatan buruk dalam hidupnya. Apabila seseorang sudah melakukan sholat namun masih tetap menjalankan perbuatan buruk dalam hidupnya, itu artinya ibadah sholat yang ia jalankan bisa jadi tidak khusyuk dan tidak bisa merasakan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidupnya. Yang kedua,
meraih pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah sholat adalah salah satu cara untuk bisa berbicara dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, hambanya bisa meminta pertolongan dengan memanjatkan doa dan sholat secara khusyuk. Para sahabat Rasulullah tidak akan pernah berputus asa, apalagi hingga mengeluh ketika menghadapi cobaan yang begitu berat. Mereka akan selalu senantiasa berdoa kepada Allah untuk meminta pertolongannya. Sebab mereka tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa dan Maha Penolong. Yang ketiga, hatinya akan terasa lebih terang. Mereka yang menjalankan ibadah sholat dengan begitu khusyuk akan mendapatkan kondisi hati yang lebih terang. Maka dari itu, marilah kita terus tingkatkan ibadah kita agar kita tidak termasuk ke golongan orang-orang yang merugi, apalagi masuk ke golongan orang-orang kafir. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang baik, itu datang dari Allah. Dan jika ada yang buruk, itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kehilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Amin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.